Pemirsa, pelaku usaha yang tahan ijazah pegawainya bisa diancam pidana. Dan berikut perbincangan Angelica Devagam dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kan udah resign, mereka udah keluar. Kalau mau ijazah dipulangin harus bayar 2 juta, ada yang 5 juta. Dan itu kan menurut saya pelanggaran. Makanya ada beberapa kawan-kawan yang sudah tidak bekerja, kemudian ijazah ditahan, ya kita minta, ya mereka laporin ke polisi. Tapi gitu kemarin loh. Bapak sidak itu atas laporan atau mungkin? Laporan dong. Ada laporan, nggak mungkin kita melakukan sidak tanpa ada laporan ya. Kan nggak mau juga kita sembrono gitu loh. Nah ini kan sebetulnya bentuk negara hadir itu seperti ini gitu. Dan Riau juga itu sama aja tuh. Riau sama Surabaya ini sama ya Pak? Ya perilaku orangnya ya hampir sama. Apa alasan mereka? Nggak ngakuin tuh karyawannya, dia tidak pernah berhubungan dan sebagainya. Bahkan dianggap kita ini nggak punya surat apalah ABCD. Mereka nggak sadar pakai surat tugas. Saya nggak menugaskan anak buah saya. Saya datang sendiri dengan tim. Ya biasa kita nanyain, nama saya Immanuel, saya Wakil Menteri Tenaga Dia main handphone aja tuh asik. Sama di Surabaya sudah dilaporkan. Kedua, tindakannya kita segel. Nanti rencananya kita akan cabut usahanya. Mereka melakukan penahanan ijazah itu ada pasalnya, pasal 372 KUHP ya kalau nggak salah, sama 374 tentang penggelapan. Gitu, itu penggelapan, kena pasal penggelapan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, para pelaku usaha yang melakukan penahanan ijazah kita akan pidana dengan pidana penggelapan. Kita beralih ke informasi haji. Pemirsa, tangis haru mewarnai pelepasan ratusan jemaah calon haji asal Tangerang, Banten. Para jemaah calon haji ini akan beribadah di Tanah Suci selama sekitar 40 hari. Suasana haru menyelimuti pelepasan calon haji asal kota Tangerang di pelataran Masjid Raya Al-Azom, kota Tangerang. Ratusan keluarga tak kuasa menahan tangis saat melepas keberangkatan orang tercinta menuju Tanah Suci. Sebanyak 393 calon haji yang tergabung dalam Kloter 1 Provinsi Banten atau Kloter 2 Nasional secara resmi dilepas Wakil Gubernur Banten dan didampingi Wali Kota Tangerang menuju Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pelepasan ini menjadi momen yang penuh haru, mengingat sebagian besar jamaah telah menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Kita juga sudah melakukan kolaborasi sama provinsi dan pusat berkaitan dengan persiapan asrama haji yang ada di asrama haji provinsi yang ada di Kota Tangerang, kaitan dengan jalan. Provinsi juga kemarin sudah melakukan peninjauan juga, baik jalan Asimasari maupun jalan masuk ke dalam termasuk tempat parkir. Sebagai informasi, total calon jemaah haji asal kota Tangerang pada tahun ini berjumlah hampir 1.950 orang yang akan diberangkatkan secara bertahap. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji Kloter 1 Gelombang 1 akhirnya tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kedatangan para jemaah haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara yang ada di Arab Saudi. Senyum penuh syukur mewarnai kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Jemaah pertama yang tiba antara lain dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat pelayanan fast track guna mempermudah dan mempercepat pergerakan jemaah. Para jemaah calon haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara di Arab Saudi. Usai penyambutan, para jemaah selanjutnya menuju ke bus yang telah disediakan oleh petugas haji, bergeser ke penginapan masing-masing di kawasan Masjid Nabawi. Para petugas haji juga sigap melayani para jemaah lansia yang menggunakan kursi roda hingga naik menuju bus. Selain jemaah embarkasi Jakarta, kedatangan jemaah embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah.
Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jamaah JKG1 berjalan dengan lancar meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia rencananya dilakukan bertahap mulai 2 hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Jemaah calon haji kloter 1 gelombang 1 telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Sebanyak 6.761 jemaah asal Indonesia dijadwalkan mendarat pada hari pertama. Musim Haji 1446 Hijriah 2025 Masehi secara resmi dimulai hari ini. Pukul 7.20 waktu Arab Saudi, kedatangan perdana jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Saudi telah tiba. Total 6.761 jemaah haji asal Indonesia dari 17 kloter dijadwalkan mendarat pada hari pertama. Diketahui penerbangan pertama berasal dari embarkasi Jakarta, JKG Kloter 1 Fast Track yang berangkat dari Indonesia pada 1 Mei 2025 yang mendarat di Madinah pada 2 Mei pukul 7.20 waktu Arab Saudi. Kloter ini membawa 393 jemaah yang kemudian akan menginap di hotel di wilayah kawasan Masjid Nabawi. Rencananya para jemaah dijadwalkan check-in di sejumlah hotel pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Setelah penerbangan pertama, kloter-kloter berikutnya akan terus berdatangan sepanjang hari, di mana gelombang besar akan muncul dari pagi hingga malam hari. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 92 tahun menjadi calon jemaah haji tertua di Kota Semarang, Jawa Tengah pada musim haji tahun ini. Sang kakek mendaftar haji sejak tahun 2012 dan telah menunggu selama 13 tahun. Suwito, warga Pudak Payung, Kota Semarang, akan menjadi calon jemaah haji tertua dari Kota Semarang pada musim haji 2025 ini. Ia berusia 92 tahun dan telah mendaftar sejak tahun 2012. Suwito telah menunggu selama 13 tahun untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Semula, Suwito hendak berangkat haji bersama istrinya, namun karena istrinya sakit, keberangkatannya ke Mekah digantikan oleh putrinya sebagai pendamping. Darmi Jati, anak Suwito, mengungkapkan bahwa ayahnya harus menggunakan kursi roda selama beraktivitas dan saat menunaikan haji. Namun Suwito tetap bersemangat untuk segera menunaikan ibadah haji. Semua persiapan telah dilakukan oleh keluarga Suwito, termasuk melakukan manasik haji yang digelar oleh Kemenak Kota Semarang. Saya kan kemarin sudah umroh, saya kan orangnya jubit ya. Saya bayangkan sewaktu umroh aja, ya saat dia lancar. Kan besok ini pakai kursi roda. Jumlah jemaah calon haji di Kota Semarang sebanyak 1.496 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka rencananya akan berangkat pada tanggal 8 dan 9 Mei 2025 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 390 calon jemaah haji kloter 8 asal Tangerang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Sabtu 3 Mei pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kloter 8 calon jemaah haji asal Tangerang tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Sabtu 3 Mei 2025. Sebanyak 390 calon jemaah haji ini tiba pada pukul 8 pagi waktu setempat untuk melakukan perangkaian, pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Hari ini dijadwalkan terdapat 4 kloter dengan total 1.609 calon jemaah haji yang tiba dan transit di Asrama Haji Pondok Gede. Calon jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di asrama sebelum akhirnya dijadwalkan untuk berangkat menuju Tanah Suci pada Minggu esok hari.
Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, sudah ada rekan Amrina Rida di sana. Baik, Amrina, hari ini berapa calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede menuju ke Tanah Suci? Silakan. Ya, Nata dan juga Yasmin, informasi yang kami dapatkan kalau untuk hari ini sebenarnya sudah ada 2 kloter yang diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya berangkat menuju ke Madinah. Tadi untuk 2 kloter tersebut, ini adalah kloter 5 dan 6 yang berasal dari Jakarta dan juga Banten dengan total ada 778 calon jamaah haji yang tadi sudah berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, yakni sekira pada pukul 3 dan juga pada pukul 4 dini hari. Nah, kalau untuk sekarang kami berada di salah satu ruang gedung serbaguna yang ada di Asrama Haji Pondok Gede, yang mana ini di belakang kami sedang ada calon jamaah haji yang merupakan kloter 8 yang baru saja tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekira pada pukul 8:10 tadi. Para jamaah yang di belakang saya ini adalah para calon jamaah haji yang berasal dari Banten. Dan tadi kalau misalnya kami mendapatkan informasi juga selain untuk yang tiba yakni kloter 8, tadi sekira pada pukul 4 dini hari juga sudah tiba ada kloter 7, ada 390 calon jamaah haji yang berasal dari Lampung. Dan artinya untuk sekarang sudah ada hingga pada pukul 8.45 ini sudah ada 2 kloter yakni kloter 7 dan juga kloter 8 yang tiba di Asrama Haji Pondok Gede untuk transit dan juga untuk melakukan sejumlah kegiatan sebelum pada akhirnya diberangkatkan. Nah, secara total pada hari ini ada 4 kloter yang akan tiba dan juga transit di Asrama Haji Pondok Gede, Nata dan juga Yasmin. Selain kloter 8 dan juga kloter 7 yang tadi sudah tiba pada dini hari, nanti sekira pada pukul 15.25 ini juga akan tiba lagi yakni kloter 9 yang terdiri dari 360 calon jamaah haji berasal dari Jakarta, dan juga nanti pada pukul 19 begitu ya, juga akan tiba kloter 10 yang merupakan calon haji dari Jakarta. Intinya kalau misalnya kita melihat bagaimana sekarang ini memang ada 1.600 calon jamaah haji yang tiba pada hari ini dan nantinya mereka akan melakukan sejumlah pemeriksaan kesehatan sebelum pada akhirnya dijadwalkan untuk berangkat menuju ke Arab Saudi pada esok hari melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara demikian kembali ke Anda, Nata dan juga Yasmin. Ya, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.